Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2024 yang saya lakukan adalah penguatan destinasi wisata religius Gua Giri Putri berbasis Trihita Karana sebagai sentra pengembangan perekonomian masyarakat Desa Pekraman Karangsari. Kegiatan pengabdian masyarakat ini kami lakukan bersama tim. Anggotanya 1. Dr. Gede Dodi Tisna MSSR MOR, Ikomang Sukarata Adnyane SPD MOR, dan Dr. Ana Agung Ngurah Putra Laksana SPD MPD. Sebelum kami lanjutkan tentang situasi dan apa yang akan kami lakukan dan sudah kami lakukan pada pengabdian masyarakat tahun 2024 ini, kami melakukan analisis situasi seperti profil Desa Pekraman Karangsari. Luas wilayah Desa Pekraman Karangsari ini kurang lebih 4 km persegi yang terdiri dari 4 banjar adat, yakni Banjar Adat Karangsari, Banjar Adat Pupuan, Banjar Adat Kelodan, dan Banjar Adat Pengaud. Jumlah penduduk dari Desa Pekraman Karangsari saat ini di tahun 2024 kurang lebih 1.400 orang. Nah, posisi atau letak Desa Pekraman Karangsari ini adalah berada di Desa Dinas Suwana, Kecamatan Nusa Penida. Nah, situasi penduduknya di mana pada mulanya para masyarakat atau penduduk di Desa Pekraman Karangsari itu pekerjaan utamanya adalah sebagai nelayan dan petani jagung dan palawija. Kemudian di tahun 1982 mulailah masyarakat di sana memanfaatkan lahan laut sebagai tempat budidaya rumput laut. Nah, namun dalam perjalanan budidaya rumput laut itu tidak terus menghasilkan atau memperoleh hasil yang terbaik, di mana sekitar tahun 2016 mulai sudah terjadinya penurunan produksi rumput laut. Hal ini disebabkan karena memang situasi alam yang semakin lama semakin tidak menguntungkan bagi rumput laut, kemudian hama yang ada di laut, dan dengan demikian masyarakat mulai sudah berpikir beralih pada pekerjaan yang lain. Dan di tahun 2018 ya mulai muncul daerah Nusa Penida sebagai salah satu destinasi wisatawan yang ada di Pulau Bali. Jadi beberapa wisatawan dari mancanegara sudah mulai bermunculan dan berdatangan ke Nusa Penida. Saat itu juga terjadinya peralihan atau perubahan dari masyarakat yang dulunya bekerja sebagai budidaya rumput laut dan petani palawija beralih ke sektor pariwisata. Di antaranya ada yang mereka menjadi guide pariwisata, ada mereka bekerja di beberapa tempat kuliner untuk pariwisata, ada bekerja di tempat penginapan, dan juga sebagai driver atau menyediakan jasa transportasi. Nah, di tahun 2019 sudah mulai menurun pariwisata yang disebabkan karena hantaman COVID-19. Nah, COVID-19 ini terjadi termasuk mengenai wilayah Nusa Penida dan termasuk di Desa Pekraman Karangsari. Nah, sampai tahun 2021 masyarakat kembali ke pekerjaan yang sebelumnya, yakni mereka beralih ke nelayan dan rumput laut. Nah, pada akhir COVID-19 di tahun awal 2022 itu mulai pariwisata kembali sedikit bergeliat, dan saat itu juga masyarakat kembali beralih ke pekerjaan
di sektor pariwisata. Nah, beberapa masyarakat mulai menyiapkan tempat-tempat wisata, mulai beralih menjadi sopir, kemudian bekerja di restoran dan tempat-tempat lain untuk menjajakan jasa para wisata itu. Nah, hal ini terjadi juga peningkatan kedatangan wisatawan yang ada di Desa Pekraman Karangsari, di mana Gua Giriputri sebagai salah satu destinasi pariwisata dan juga sebagai program yang menjadi salah satu hal yang dijajakan oleh biro-biro perjalanan pariwisata. Nah, potensi ini sangat jelas kita bisa lihat di pariwisata yang ada di Desa Pekraman Karangsari. Seperti kita lihat pada gambar, pantai yang sangat bagus dengan tebing-tebing yang menjorok ke laut, dan kemudian di dalam Gua Giriputri sudah mulai ditata dengan baik sehingga semakin menambah keindahan tujuan wisatawan yang mampir atau mengunjungi destinasi pariwisata yang ada di Gua Giriputri. Nah, saya juga sampaikan untuk alat transportasi menuju ke destinasi wisata religius di Gua Giriputri itu sangat modern. Jadi penyeberangan dari Bali Daratan di daerah Kusambe, Kelungkung itu menggunakan speedboat. Nah, waktu tempuh sekitar 20 menit. Kemudian penyeberangan juga bisa dilakukan di daerah Padangbayi menggunakan kapal roro. Waktu tempuh sekitar 45 menit. Dan juga bisa dilakukan dari Sanur menuju ke Nusa Penida. Waktu tempuh sekitar 50 menit. Jadi untuk alat transportasi menuju ke destinasi wisata religius Gua Giriputri itu sudah sangat modern. Apa yang kami lihat sebagai pengabdi di sana adalah permasalahan yang ada di Desa Pekraman Karangsari saat ini adalah kebersihan lingkungan belum ditata secara maksimal. Limbah sesajen belum dimanfaatkan menjadi ekoenzim, tempat-tempat kuliner, tempat penjualan cindera mata, dan pengaturan kebersihan terutama pembuangan sampah belum tertata rapi. Permasalahan yang kedua adalah tahun 2020 kami juga sempat melakukan pengabdian kepada masyarakat di daerah Gua Giriputri ini. Namun sudah terbentuk di sana kelompok Darwis, namun belum diberdayakan dengan baik. Nah, oleh karena itu ini sebuah permasalahan yang perlu ditata dan perlu kelompok Darwis itu bisa diberdayakan. Kemudian permasalahan ketiga adalah walaupun sudah pernah kami lakukan pelatihan, namun tampaknya itu belum bisa serta-merta membuat para pelaku dan pengayah di Gua Giriputri itu terampil dalam berbahasa Inggris. Nah, ini sebagai sebuah permasalahan yang kami akan pecahkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Tujuan daripada pengabdian kepada masyarakat ini adalah pertama, tertatanya lingkungan secara maksimal untuk memberikan kesan asri dan menarik seperti pemanfaatan limbah sesajen menjadi ekoenzim, penataan tempat-tempat kuliner, tempat penjualan cindera mata, dan pengaturan kebersihan terutama pembuangan sampah di kawasan Gua Giriputri, Desa Pekraman Karangsari untuk menunjang pariwisata. Yang kedua, terberdayakannya kelompok sadar wisata yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan pariwisata. Dan yang ketiga, meningkatnya keterampilan berbahasa Inggris dan menguatnya perilaku kepariwisataan dari para pemimpin persembahyangan atau pemangku, petugas persihan seperti pengayah, dan petugas keamanan desa atau pecalang yang dapat mendukung penguatan Desa Pekraman Karangsari sebagai destinasi wisata
religius di Gua Giri Putri. Target luaran kami buat dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi jenis luarannya terwujudnya kesan asri, nyaman, dan menarik. Dapat dimanfaatkannya limbah menjadi komoditas bernilai ekonomis dengan melakukan pelatihan pembuatan enzim, adanya tempat-tempat bagi masyarakat untuk menjajakan cenderamata dan kuliner khas Nusa Penida. Nah, kegiatan yang kami lakukan adalah pelatihan pembuatan enzim dan penataan tempat pembuangan sampah dan tempat penjajakan cenderamata dan kuliner. Targetnya, keterampilan ini terbentuk selama kegiatan dan tertatanya tempat pembuatan sampah, tempat pembuangan sampah, cenderamata, dan kuliner khas Nusa Penida. Yang kedua, jenis luarannya terberdayakannya dan terlatihnya kelompok darwis dan dibekalinya dengan keterampilan pariwisata. Lalu, spesifikasi kegiatannya adalah kelompok darwis yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan pariwisata. Keterampilan ini terbentuk selama kegiatan PKM. Kemudian yang ketiga, terlatihnya keterampilan berbahasa Inggris dan pola perilaku kepariwisataan pada para pemimpin persembahyangan atau pemangku, petugas kebersihan, pengayah, dan petugas keamanan desa atau pecalang. Lalu spesifikasinya, penguasaan keterampilan berbahasa Inggris dan pola perilaku kepariwisataan pada para pemimpin persembahyangan, petugas kebersihan, dan keamanan desa. Dan targetnya adalah keterampilannya terbentuk selama kegiatan PKM dan selama bertugas. Lalu yang terakhir adalah artikel ilmiah yang berjudul Penguatan Destinasi Wisata Religius Gua Giri Putri berbasis Trihita Karana sebagai sentra pengembangan perekonomian masyarakat di Desa Pekraman Karangsari. Jadi artikel nasional. Metode pelaksanaan kegiatan. Jadi dari permasalahan tersebut, jadi ada 3 metode yang kami bisa tampilkan berdasarkan permasalahan dan tujuannya, FGD, dan bekerjasama dengan pengurus desa Pekraman dalam perencanaan pelatihan, membuat ekoenzim, dan penataan tempat kuliner, tempat penjajakan cenderamata, serta sistem pengaturan sampah yang memungkinkan dilakukan. Ya, kemudian untuk peningkatan keterampilan kelompok darwis, mengadakan EBD, ceramah, dan pelatihan. Kemudian untuk peningkatan kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris, itu lakukan EGD, ceramah, dan pelatihan. Nah, hasil daripada kegiatan kami adalah satu, peserta di sana terdiri pengayah, pemangku, pecalang, jadi terlihat pada gambar. Jadi mereka sudah melakukan kegiatan, mereka memiliki pemahaman dan diharapkan nanti kalau dilakukan secara berulang-ulang, keterampilan dalam membuat ekoenzim dari limbah-limbah persembahyangan itu. Jadi kita lihat dalam gambar bahwa mereka sedang melakukan latihan, dan begitu juga keterampilan berbahasa juga terbentuk, dan juga dari hasil pembinaan atau ceramah dari Dinas Pariwisata Kelungkung, diharapkan para kelompok darwis ini bisa meningkatkan keterampilan, terutama keterampilan baik dalam berbahasa Inggris maupun dalam bidang pelayanan pariwisata bagi tamu-tamu yang mengunjungi Desa Pekraman Karangsari, khususnya di Gua Giri Putri ini. Nah, semua itu bisa dilihat di dalam video, dan demikian yang bisa kami sampaikan. Kami aturkan puja Pramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Terima kasih.